Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan. Senang sekali kami pada hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan para jemaat dan simpatisan sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin warta penekanan sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan gerejawi. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Kevin Leonardo Jonathan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Iren Nafiri, anggota GKI Sidoarjo, pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 6. Yang akan dilayankan oleh GKI Bondowoso di Remis Lens and Pik 2. Mari kita doakan bersama. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 15 September 2024. Surat dianggap sah jika diajukan secara tertulis dan pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Yang kedua, atestasi masuk. Atestasi masuk dari GKI Sunter atas diri Saudara Aditya Pratama Hindrawan, beralamat di Jalan Sunter Hijau 7, Blok P4 nomor 23, Sunter, Jakarta Utara. Ini berada di wilayah 4. Atestasi masuk yang kedua dari GKI Sunter atas diri Bapak Thomas Alexander Wenas, Ibu Tuti Liana, Saudara Rio Silvan Wenas, Saudari Marin Magdalena Wenas, yang beralamat di Janur Asli 1, Blok QL2 nomor 6 Kelapa Gading dan berada di wilayah 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam persekutuan di GKI Gading Indah. Yang ketiga, Bina Pelawat. Bina Pelawat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 di Ricci Garden and Resort, Bojongkoneng, Sentul. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 9 September 2024. Info lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Yang keempat, gathering dan capacity building. Akan dilaksanakan pada hari Senin 16 September 2024 di STFT Jakarta, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 8 September 2024 dan info lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Yang kelima, Malam Puji dan Sabda. Akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 September 2024 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Melawan Lupa, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Yang keenam, hospitality. Setelah kebaktian selesai, jemaat diundang untuk beramah tamah sambil menikmati kudapan yang telah disediakan di lobi lantai 1. Yang ketujuh, hari ini akan diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah pada kebaktian umum 2 pukul 9 adalah penatua dari GKI Melur, dalam diri Penatua Daniel Maihanto Huta Barat dan Penatua Maraden Pangaribuan. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah yang akan melayani di GKI Rengas Dengklok adalah Penatua Yanuar Pribadi. Yang kedelapan, hari ini akan diedarkan amplop persembahan pembangunan yang akan mendukung pembangunan gereja kita.
Amplop persembahan ini sudah tersedia di bawah, dan bagi yang memerlukan dapat mengambil di bawah atau memberikannya dengan cara transfer. Amplopnya seperti ini ya, jadi berbeda dengan amplop yang biasa. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian pada pagi hari ini dengan tema Gereja yang Toleran akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat yang dikasihi Tuhan, kita menjalankan ibadah kita pada saat ini, biarlah dengan penyataan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang beribadah dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Gereja yang toleran, itulah tema ibadah kita pada hari ini. Kembali merenungkan apa yang menjadi ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan melalui kisah-kisah hidupnya di dalam Alkitab, sehingga kita dapat menjadi gereja yang terus belajar, membuka diri dan merangkul sesama dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya Allah mengasihi bukan hanya gereja dan orang-orang Kristen, tetapi Allah mengasihi semua orang dalam dunia ini. Bahkan Allah mengasihi segala makhluk.
Karena itu bersama dengan segala makhluk yang tercipta di alam semesta ini, mari kita mengagungkan nama Tuhan dan memuji kasih-Nya yang besar bagi kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa segala pengakuan dosa kami yang kami perbuat dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan, pikiran, dan juga perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh mohon ampun hanya kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan yang boleh sucikan dan kuduskan, untuk kami boleh berjalan terus dalam kasih pimpinan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terluka oleh tingkah ujarmu.
Dalam nama Allah Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32-5 ayat 2 mengatakan, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita memberikan salam damai. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di dalam kehidupan yang kami jalankan, biarlah kami menyatakan kehadiran Engkau melalui hidup kami kepada sekitar kami, sehingga kami dapat memperlihatkan kasih-Mu dan menjamah setiap orang dengan kasih-Mu, yang pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk itu kami perlu bimbingan-Mu, kami perlu hikmat-Mu, dan biarlah apa yang akan kami baca dan renungkan dari dalam Alkitab di pagi hari ini menjadi pegangan bagi setiap kami di dalam melakukan kehidupan kami hari demi hari.
Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelaga dan papirus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Puji Tuhan, haleluya.
Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 17. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, "Silahkan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdiri saja," atau "Duduklah dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun, kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Namun jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzina," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai 37. Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya.
Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pun pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Hendak menyendiri bersama para murid dan menghindari kerumunan orang banyak. Itu yang sedang coba dilakukan oleh Tuhan Yesus sesuai dalam apa yang menjadi pembacaan dalam Markus 7 pada hari ini. Namun karena Tuhan Yesus itu tenar, berita tentang mukjizat dan pengajaran yang tersebar ke banyak orang, sekalipun dia mencoba untuk mengasingkan diri di daerah Tirus dan Sidon, yaitu sebuah daerah yang menjadi bagian di luar daerah Israel, dan karenanya tidak ada orang-orang Yahudi yang banyak berkerumun di sana. Rupanya hal itu juga tidak berhasil dilakukan karena tetap saja ada orang-orang yang datang untuk memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Waktu untuk istirahat jadi batal di Tirus dan Sidon. Ibu bapak saudara-saudari, kerumunan yang baru-baru kita juga lihat dan mungkin ibu bapak saudara-saudari mengikuti beberapa hari yang lalu ketika kedatangan Sri Paus ke Indonesia, saya bayangkan Sri Paus yang begitu sederhana dan menginginkan perlakuan yang juga sederhana dari orang-orang lain, tidak bisa kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan tentu saja. Karena orang-orang tetap mencoba mencari dia, memperlakukan dia secara istimewa, dan bahkan tentu saja menghormati dia dengan cara-cara yang layak. Dan juga kita tahu bahwa dalam pawai-pawai dan prosesi yang dilakukan ada orang-orang yang kemudian memanggil atau bahkan juga melambai-lambai dan punya kesempatan untuk mendekat ke mobilnya atau ke tempat rombongan Sri Paus untuk memperoleh berkat. Mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan. Dan Sri Paus tidak menolak kehadiran mereka. Ada banyak hal yang terjadi dalam fenomena kehadiran Sri Paus ke Indonesia. Apakah ibu bapak mengikuti dengan cukup intens berita-beritanya atau bahkan mengikuti misanya?
Ada banyak hal yang menarik Ibu Bapak Saudara-saudari, dan juga menarik bukan hanya soal apa yang Sri Paus sampaikan, tentang apa yang juga menjadi sebuah simbol kehadiran Katolik Roma di Indonesia dengan berbagai antusias gereja-gereja Katolik di Indonesia menyambutnya, tapi juga dengan apa yang menjadi menarik melihat respon dari orang-orang Indonesia menyambut kehadiran Sri Paus, dari mereka yang juga menghormatinya, menghargainya, bahkan ingin ikut serta untuk menyambut sekalipun bukan anggota gereja Katolik, sampai mereka yang tidak menyetujui, yang merasa terganggu karena macetnya, dan juga merasa terganggu dengan penggunaan GBK, dan juga berbagai hal yang kemudian menjadi ekspresi ketidaksukaan dengan kehadiran Sri Paus. Tapi demikianlah orang bisa berkomentar 1001 macam, dari mereka yang sangat menyetujui sampai mereka yang sangat tidak menyetujui. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, dari berbagai fenomena yang ada, dari berbagai hal yang terjadi dan peristiwa yang berlangsung ketika kehadiran Sri Paus di Jakarta, bagi saya hal yang menarik adalah, yang sangat menarik adalah ketika Sri Paus bersama Imam Besar Masjid Istiqlal menandatangani sebuah kesepakatan dan kemudian menyatakan bahwa terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan katedral, yang sebenarnya kan ada seberang-seberangan, itu dipisahin jalan, tapi jalanannya kan ramai banget itu ya. Nah, kemudian bahwa terowongan silaturahmi itu yang menjadi sebuah simbol kebersamaan, simbol kesatuan. Sri Paus mengatakan bahwa seperti terowongannya yang berada di bawah tersembunyi, maka demikianlah kiranya silaturahmi kebersamaan gitu ya. Itu juga seperti akar yang ada di bawah, tidak terlihat tetapi menjadi menguatkan. Dan ada dua pesan Sri Paus yang dapat saya tangkap, mengatakan bahwa pertama dia katakan selalu lihat sesuatu secara mendalam. Karena di sanalah kita dapat menemukan apa yang menjadi persamaan dari sebuah perbedaan. Lalu yang kedua adalah tentang menjaga ikatan antar umat beragama menjadi sebuah hal yang penting. Yang mendekatkan kita dengan menciptakan hubungan-hubungan yang berbeda-beda, tetapi untuk menjaga ikatan persahabatan. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Sri Paus, saya yakin juga menjadi kerinduan banyak orang. Dan bahkan menjadi pesan, menjadi keyakinan dan perjuangan banyak orang yang sudah juga dilakukan sampai saat ini. Namun ketika Sri Paus memberikan pesannya ini, kita tahu bahwa dipesankan berarti belum terjadi begitu ya. Belum terlaksana. Kan kalau udah terlaksana mah udah gak dipesenin lagi. Bahwa fenomena kehidupan antar umat beragama yang seringkali mendatangkan persoalan-persoalan di Indonesia dan bahkan di dunia ini masih menjadi pekerjaan dan juga persoalan dalam kehidupan kita bersama. Sektarianisme maupun diskriminasi masih menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita membedakan orang-orang lain karena mereka berbeda dengan kita, lalu menganggap bahwa kita adalah benar. Dan bukan hanya antar agama, diskriminasi maupun juga pembedaan terhadap mereka yang berbeda bahkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai sesama orang Kristen. Ketika kita melihat mereka yang berbeda gereja, lalu kita menganggap bahwa mereka tidak selevel dengan kita. Menganggap level mereka di bawah. Karena ajarannya, karena cara ibadahnya, atau juga karena berbagai hal yang memang diekspresikan oleh gereja-gereja yang lain. Gereja Kristen Indonesia adalah sebuah gereja yang bisa kita katakan kita cukup toleran dalam banyak hal. Namun juga GKI masih punya PR-nya untuk dilakukan.
Agar toleran itu bukan hanya sebuah hal yang ada dalam tataran percakapan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan di dalam pembacaan Alkitab kita berbicara tentang belas kasih Allah. Belas kasih Allah yang menyelamatkan. Belas kasih Allah bagi mereka yang membutuhkan sapaan. Belas kasih Allah bagi orang-orang yang hidupnya terpuruk. Belas kasih Allah bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Pembacaan dari dalam Markus memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus berada di Tirus dan Sidon, daerah-daerah di luar Israel. Tuhan Yesus hendak sembunyi mengasingkan diri di tempat itu sampai ia diketahui oleh seorang ibu yang anaknya sedang kerasukan dan memohon agar anaknya yang sakit itu dapat disembuhkan. Secara jelas, penulis Injil Markus memberikan sebuah catatan narasi bahwa perempuan itu adalah seorang Yunani, Siro-Fenisia. Ini bukan hanya sekedar sebuah catatan sambil lalu, tapi sebuah catatan yang ingin menegaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara perempuan itu dengan Tuhan Yesus dan rombongannya. Dia orang Yunani, Tuhan Yesus orang Israel. Dia orang Siro-Fenisia, daerah yang dianggap di luar dari wilayah umat pilihan. Dan hal itu juga mengekspresikan bahwa apa yang dipercayai berbeda. Ada batas yang besar dengan Tuhan Yesus dan rombongan. Begitu juga ketika dikatakan di Dekapolis bahwa ada seorang yang tuli dan gagap memohon untuk disembuhkan. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Namun orang tuli dan gagap ini kemudian dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid yang mengikutinya pada saat itu dan juga bagi gereja dan kita pembaca Alkitab pada masa kini. Bahwa belas kasih Yesus tidak terbatas pada suku maupun agama tertentu. Belas kasih Yesus adalah belas kasih yang terbuka untuk semua orang. Belas kasih Yesus adalah belas kasih yang menyapa, memulihkan mereka yang membutuhkan. Yesus membagi kasih-Nya untuk semua. Dan sebagai gereja, maka kita juga diajar untuk memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa melihat status apapun, agama atau suku, atau bahkan status sosial, atau bahkan jenis kelamin, atau bahkan kemampuan fisik. Kita diajar untuk memiliki rasa hormat dan belas kasih kepada banyak orang tanpa membedakan. Seperti apa yang juga Yakobus nyatakan di dalam pembacaan kedua kita pada hari ini. Bahwa iman itu, kata Yakobus, janganlah diamalkan dengan memandang muka. Bukan berarti kita tutup mata gak ngeliatin orang begitu. Kita tahu artinya. Tidak memandang muka berarti kita tidak menjalankan belas kasih itu dengan pilih-pilih. Bahwa kalau orang itu bisa balas nantinya ke kita, balas jasa, baru kita kemudian tolong. Tapi kalau menurut kita tidak bisa balas jasa ke kita nantinya, maka kemudian kita singkirkan. Ketika dia satu suku sama kita, cepet banget kita nolongnya gitu. Kita ceritain sama orang-orang kesusahannya supaya orang nolong. Tapi begitu kita tahu ya ternyata beda suku sama kita, biarin aja lah, ntar ada orang teman-temannya sendiri gitu ya, kelompoknya sendiri yang ngebantu. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal-hal itu masih menjadi PR buat kita dalam kehidupan kita bersama. Indonesia sebagai sebuah negara yang besar ini, sebuah negara yang kita tahu dianugerahkan keberagaman oleh Tuhan. Kita punya banyak keberagaman dalam negeri ini, tapi kita masih perlu belajar untuk menghargai dan menghormati keberagaman yang ada. Dan
gereja tentu juga dipanggil untuk ambil bagian untuk melakukan hal itu. Beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja, maka iman itu adalah iman yang kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Barang setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus berarti setiap perbuatannya harus sejalan dengan ajaran dan teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Bahwa ketika kita membuat program-program kita sebagai gereja, berapa banyak program yang memang kita tujukan bagi diri kita sendiri. Kita perlu melihat, mengevaluasi, dan bahkan menghayati panggilan untuk membuat berbagai program yang merangkul sesama kita. Bahwa ketika kita bicara tentang hidup kita sebagai gereja dan merindukan ada toleransi dalam hidup di negeri ini, ada kerukunan, maka itulah yang menjadi panggilan bagi gereja. Menjalankan toleransi dalam kehidupan. Mari kita mengembangkan sebuah sikap untuk tidak menjatuhkan mereka yang berbeda. Apalagi menjatuhkan mereka yang berbeda gereja dengan kita. Itu bukan semangat yang kita hayati Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita juga merangkul setiap mereka yang berbeda suku. Sebutan pribumi dan non-pribumi atau Hoana masih ada dalam percakapan-percakapan kita yang menjadi sebuah percakapan-percakapan biasa, tetapi juga sayangnya kadang masih menjadi percakapan yang membuat kita akhirnya membedakan dan menganggap diri kita lebih baik dibandingkan mereka yang berbeda itu. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita yang diajarkan cinta kasih oleh Tuhan, maka jika kita hanya mencintai Tuhan tapi membenci ciptaannya, maka cinta itu adalah cinta kasih yang sempit. Dan sebaliknya, jika cinta kasih kita kepada ciptaan, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, membuat kita benci kepada Tuhan, itu juga adalah cinta kasih yang sempit. Cinta kasih kita kepada Tuhan adalah cinta kasih yang memanggil kita untuk mengasihi ciptaannya, siapapun dan dimanapun ciptaannya itu. Cinta kasih kita kepada sesama manusia adalah cinta kasih yang dilandaskan oleh kasih sayang Tuhan kepada kita, yang sudah Tuhan nyatakan dan berikan terlebih dahulu. Sehingga kekuatan untuk mengasihi sesama yang berbeda itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Semoga apa yang menjadi pesan-pesan Alkitab menjadi sebuah pesan-pesan yang pada suatu hari kelak menjadi pesan yang usang. Kenapa usang? Usang karena kita tidak perlu lagi. Kenapa tidak perlu? Karena kita sudah berhasil melakukannya. Namun saat kita belum berhasil melakukannya, jangan jadikan apa yang Alkitab ajarkan dan pesankan kepada kita menjadi sebuah hal yang usang. Tapi selalu menjadi hal baru yang memberikan kita sebuah daya dan kemampuan serta motivasi untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Persembahan pujian dari vokal duet Guru Pak.
For the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you are a father, you are a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. You is running after, it's running after me. You good is running after, it's running after me. Yeah. You good is running after, it's running after me. You good is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God, and I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, biarlah pengakuan iman yang kami pegang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mensyukuri, kami menyaksikan, dan kami berbangga dengan keselamatan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Dan biarlah kami juga menjadi gereja yang punya belas kasihan dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini dapat semakin terjadi. Kami berdoa agar juga berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia dapat menjadi cara kami memperkaya satu dengan yang lain dan bukan saling menyingkirkan atau bahkan juga merendahkan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk keberlangsungan negeri ini. Di dalam semua hal yang diupayakan, biarlah Indonesia dapat menjadi negara yang kuat. Kami berdoa dalam berbagai proses yang dilakukan dalam berbagai bidang, khususnya juga di dalam pemerintahan di negeri ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang terus memberikan hikmat, memimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah, di dalam juga berbagai proses peralihan kepemimpinan yang akan terjadi, bahkan juga untuk pilkada yang akan dilangsungkan. Segalanya kiranya berlangsung dengan hikmat dari-Mu. Berikanlah niat-niat baik dan hati-hati yang tulus kepada seluruh lapisan masyarakat agar kami dapat terus memperjuangkan apa yang baik bersama-sama dan bukan saling menghancurkan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Secara khusus di GKI Gading Indah di dalam berbagai kegiatan program yang kami langsungkan. Biarlah menjadi tanda kesaksian dan bahkan juga persekutuan yang semakin kuat dan erat. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk proses pembangunan atau renovasi gedung gereja yang dilakukan di tempat ini dan di Penabur. Segala hal yang dijalankan oleh panitia dengan rencana-rencana yang ada, biarlah berjalan dengan baik. Engkau ya Tuhan yang juga memberikan hikmat kepada setiap orang yang terlibat untuk bisa mengadakan fasilitas yang lebih baik bagi gereja-Mu sehingga mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi umat-Mu yang beribadah dan beraktivitas. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur, mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau telah bertindak. Aku berharap pada nama-Mu, sebab Engkau baik di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini telah tersedia amplop persembahan ada 2, yaitu amplop persembahan yang umum yang biasa dan amplop persembahan pembangunan. Seperti ini bentuknya. Dan ketika Bapak Ibu dan kalau Bapak Ibu bersedia memberikan dana untuk pembangunan, dapat memberikan melalui amplop yang telah tersedia di bawah atau nanti ada yang mengedarkan, atau dapat dengan cara transfer ke rekening BCA. Sebentar kita akan menyaksikan video dari panitia pembangunan. Selamat siang saudara yang dikasih Tuhan. Nah sekarang saya ada di, Anda tahulah tempat ini ya, ini lobi bawah gedung TKK 6. Tempat di mana ada lift yang kita gunakan biasanya pada kebaktian hari Minggu, lalu juga kebaktian hari raya dan kadang-kadang digunakan juga oleh sekolah BPK Penabur ya kalau ada acara tertentu atau ada kebutuhan tertentu. Ayo mari kita lihat seperti apa dalamnya sambil saya mau bercerita sedikit tentang lift ini. Mari. Nah, jadi saudara, sejarah lift ini tidak bisa dipisahkan dari
sejarah gedung ini sendiri ya. GKI Gading Indah yang waktu itu umatnya sudah mengumpulkan uang untuk membangun gereja sendiri, muncullah satu ide bagaimana kalau diadakan kerjasama antara GKI Gading Indah dengan BPK Penabur ya. Bagaimana kalau uang sudah terkumpul dan yang terkumpul dari pembangunan gereja diserahkan sebagai peran GKI Gading Indah untuk membangun gedung TKK 6 ini, khususnya ruang aula yang bisa digunakan untuk beribadah. Nah, karena itu ketika gedung ini jadi, aula TKK 6 ini adalah aula bersama GKI Gading Indah dan BPK Penabur. Jadi usia lift ini berapa tahun? Yaitu sama dengan usia aula kita. Usia gedung TKK 6 sekitar 29 tahun. Tahun 1995 pertama kali digunakan. Jadi gedung lift ini sudah 4 tahun usianya, saudara. Kalau Anda lihat misalnya, ya, beberapa panel sudah pudar, ya, menandakan usianya. Mereknya juga udah nggak ada, saudara. Bahkan katanya, kabarnya pabriknya pun sudah tidak ada, ya, sehingga ya, tapi maintenance tetap dilakukan rutin. Tidak tahu bagaimana dilakukan dan memang tidak bisa dihindari. Mulai ada banyak masalah ya, sempat lift ini macet, ada sistem yang tidak bekerja baik dan sebagainya. Karena itu kita akan meremajakan lift ini tahun ini, bekerja sama gereja dengan BPK Penabur. Mari kita dukung supaya nanti kalau kita beribadah, kegiatan-kegiatan lain, umat yang akan menuju ke aula ini bisa dengan kondisi yang lebih baik, lebih nyaman ya, dengan tentunya lebih aman juga. Biarlah apa yang akan kita kerjakan bersama boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Semua proyek yang dirancang bersama ini membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh jemaat untuk berpartisipasi. Dukungan dapat diberikan dengan melakukan transfer ke rekening BCA, yaitu dengan nomor rekening 094 74 77777 atas nama GKI GI Panitia Pembangunan, atau melalui QRIS rekening BCA yang seperti biasa dengan kode belakang 800. Atau juga melalui amplop pembangunan yang akan disediakan di setiap kebaktian, atau juga jemaat dapat memberikan persembahan berupa natura. Untuk itu, maka dapat menghubungi panitia penggalangan dana pembangunan agar bahan natura yang diserahkan dapat tepat sasaran. Terima kasih atas dukungan dan juga semua partisipasi kita. Mari kita bersama membuat GKI Gading Indah menjadi tempat yang lebih baik dan lebih nyaman bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita membawa persembahan setelah bernyanyi. Di
Bapa di surga, pada hari ini kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami, baik itu berupa materi maupun non-materi, baik yang kami butuhkan maupun yang tidak kami minta sekalipun, karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengerti apa yang kami perlukan. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat lewat apa yang sudah kami berikan hari ini, supaya persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Bapa di surga, berikan juga hikmat untuk para majelis jemaat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengelola ini semua dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.